Amalek Embesian Yesua Kemasian. Saya akan bacakan secara terambil dari Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-14. Khusus di sini topiknya kita sedang belajar bersama ya tentang nubuat Daniel di akhir zaman. Anda bisa buka di rumah masing-masing dan saya bacakan latar belakang ini daripada kitab Daniel, Sefer Nabi Daniel versi ILT. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babylon, Daniel beroleh mimpi dan penglihatan dalam pikirannya di tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi itu dan mengatakan ringkasan perkara itu. Berbicaralah Daniel dan berkata, dalam penglihatanku pada malam itu aku sedang melihat, dan tampaklah 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Empat binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama seperti seekor singa memiliki sayap Raja Wali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut, dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan hati manusia diberikan kepadanya. Dan lihatlah, tampak binatang yang lain yang kedua seperti seekor beruang. Dan dia berdiri pada satu sisi dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya di antara giginya. Mereka berkata kepadanya, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Lalu kemudian tampak seekor binatang yang lain seperti macan tutul yang punya 4 sayap burung pada punggungnya. Bahkan binatang itu berkepala 4 dan kekuasaan diberikan kepadanya. Setelah itu kemudian dalam penglihatan malam tampaklah binatang yang keempat itu yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Nah, dia punya gigi besi yang besar. Dia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu dan dia mempunyai 10 tanduk. Haleluya. Aku sedang berpikir tentang tanduk-tanduk ini dan lihatlah, tanduk kecil lain yang muncul di antaranya ada 3 tanduk yang dahulu itu tercabut beserta akarnya. Dan lihatlah pada tanduk tampak mata si mata manusia pada mulut berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, banyak sekali tafsir tentang mimpi Daniel ini, tentang binatang yang muncul dari dalam laut. Tetapi satu hal yang kita belajar bersama adalah ini sebuah gambaran bagaimana air adalah elemen yang penting daripada kehidupan dari manusia. Bahkan juga air ini adalah elemen yang dipakai oleh Yahweh Elohim, yaitu pada saat mikveh menggunakan air yang mengalir. Dikatakan di kitab 1 Yohanan atau kitab Yohanes dikatakan bahwa membaptis engkau dengan air dan darah lewat ruahnya atau Roh Kudusnya. Gitu. Jadi yang jelas begini, yang jelas apapun makna dari penglihatan ini, tapi ini sedang berbicara bahwa ada sebuah sifat kebinatangan yang akan muncul, di mana sifat yang pertama di sini ya Alkitab mencatat seekor singa memiliki sayap Raja Wali. Sampai sayapnya tercabut, terangkat dari tanah, tegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Hati manusia diberikan padanya. Ini sedang berbicara sifat kebinatangan yang pertama tentang kesombongan, bahwa akan muncul sebuah masa, sebuah era di mana ada kesombongan yang akan meninggikan dirinya, menyamakan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan binatang yang lain seperti beruang, 3 tulang rusuk ada dalam mulutnya. Bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Ini sedang berbicara tentang bangkitnya hawa nafsu. Akan ada masanya di mana orang membenci agama, membenci Yahweh Elohim, membenci Adonai, tapi mencintai nafsu dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan.
Ada di kitab 1 Yohanan, Anda bisa membuka di rumah. Kemudian selanjutnya dikatakan sifat kebinatangan ketiga adalah macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya, bahkan datang berkepala 4, kekuasaan diberikan kepadanya. Ini sedang berbicara tentang split personality, tentang berbicara tentang macan tutul adalah hewan yang suka memangsa pada malam hari saat mangsanya lengah. Berbicara apa? Kelicikan tentang sesuatu yang mengatasnamakan Tuhan, kebatilan yang dibungkus oleh agama, sebuah kemunafikan. Ini yang akan ada di akhir zaman. Selanjutnya dikatakan, selanjutnya aku melihat dalam penglihatan malam, tampaklah binatang yang keempat ya, maksudnya yang menakutkan, mempunyai gigi yang besar, telah perempuan menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang terdahulu dan mempunyai 10 tanduk. Banyak yang menafsirkan ini akan muncul 10 kerajaan. Kita belum tahu seperti apa prakteknya, tetapi yang jelas 10 di dalam Ibrani ini mempunyai sebuah makna yang luar biasa. Dimana ketika kita bicara tentang angka 10 ini, itu bicara tentang 10 pengintai, di mana 10 pengintai ini meninggalkan Yahweh Elohim, bahkan meninggikan Nephilim, raksasa yang ada di Kanaan. Artinya apa? Ini berbicara tentang mayoritas, bahwa banyak mayoritas akan meninggalkan manusia lebih daripada Yahweh. Pelajarannya bagi kita adalah akhir zaman bukan sesuatu yang makin mudah, tantangannya makin besar, ada bencana, pedang, sampar, dan kelaparan, satu paket. Tetapi satu hal yang pasti, melekatlah kepada Yahweh Elohim, terus bertumbuh di dalam emunah, hatikvah, dan di dalam ahava. Sampai jumpa di dalam midras kita yang selanjutnya. Kita akan membalas lebih dalam daripada Daniel pasalnya yang ke-7. Tuhan memberkati.